Halo guys, kembali lagi bersama Nenek Yud. Di sini saya akan menceritakan kisah dan kasus yang sangat mengerikan. Mama muda yang mencabuli belasan anak dan fakta yang sebenarnya siapakah mama muda ini. Tanpa lama-lama, langsung kita simak videonya. Sosok ibu muda asal Jambi yang mencabuli belasan anak di rumahnya terus terungkap identitasnya. Selasa 7/2/2023. Sebelumnya ia dikabarkan melakukan pelecehan seksual terhadap belasan anak tetangga sekitar rumahnya. Lewat penyelidikan polisi, ibu muda Jambi ini mengaku telah melakukan pencabulan. Wajah Y, pelaku pencabulan seksual anak di Jambi tanpa hijab. Y melakukan aksi bejatnya di rumahnya sendiri kala suaminya pergi bekerja. Beberapa berikut koleksi foto ibu muda Jambi yang cabuli belasan anak. Dia terpotret mesra dengan suami dan sudah punya momongan. Foto Y pelaku pelecehan seksual anak di Jambi dengan hijab. Dia menjerat korbannya lewat usaha rental Playstaton atau disebut PS yang dimilikinya. Mulanya sebelah anak laki-laki dipaksa menonton film porno bersama dirinya. Tak puas sampai di situ, Y meminta anak-anak itu meraba-raba area sensitifnya, mulai payudara hingga kemaluan. Ia diketahui tidak hanya menyasar laki-laki, sejumlah anak perempuan juga ikut jadi korbannya. Pelaku pedofil ini mengaku puas apabila saat berhubungan badan dengan suaminya diintip oleh anak-anak itu. Namun demikian, Kepala UPDD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Profesi Jambi Asinoprini memastikan tidak ada perbuatan hubungan intim antara Y dengan anak-anak. Foto Y pelaku pelecehan seksual anak di Jambi tanpa hijab diduga bersama suami dan anaknya. Dia minta dipegang, dilihat, dengan begitu hasratnya terpenuhi. Jadi tidak ada yang lebih dari itu, katanya. Pihak kepolisian bersama UPDD PPA Profesi Jambi terus mendalami kasus pelecehan seksual terhadap belasan anak ini. Sejak Sabtu 4 Februari 2023 hingga kini tersangka Y mendekam di markas Polda Jatim. Sementara belasan anak yang menjadi korban terus didampingi secara psikologis. Kasus ini mulanya terungkap saat pelaku melaporkan diri ke polisi. Dia mengaku telah diperkosa oleh sejumlah anak di bawah umur. Saat laporannya itu ditindaklanjuti, yang terungkap justru sebaliknya. Belasan anak kompak berkata bahwa ialah yang sering mengancam dan memaksa mereka untuk menuruti nafsu bejatnya. Mereka diancam, dikurung di dalam kamar, dinaikkan harga sewa PS-nya, hingga ancaman-ancaman lain yang membuat belasan anak itu ketakutan. Lalu, fakta masa lalu mama muda. Berikut adalah masa lalu mama muda NT20. Tersangka pelecehan seksual 17 anak di kawasan Rawasari, Alam Barjo, Kota Jambi akhirnya terungkap. Sebelum menikah dan memiliki anak berusia 10 bulan, mama muda NT dikabarkan pernah bekerja di sebuah tempat hiburan. Masa lalu mama muda NT ini diungkap tetangga dan penyelidik polisi yang memeriksanya. Ketua RT tempat tinggal N, Hilmi, mengungkapkan informasi yang didapatkannya. Dulunya tersangka bekerja sebagai pemandu lagu atau PL atau Lady Ekom atau LC. Namun sejak menikah terangnya, perempuan itu sudah tidak lagi menjalankan pekerjaan tersebut.
Warganya itu fokus menjadi ibu rumah tangga sekaligus menjaga usaha warung dan rental PS yang dibukanya di rumah tinggalnya. Sementara dalam keseharian, Helmi mengatakan ente jarang bergaul dengan masyarakat sekitar. Dia lebih banyak di rumah. Kurang mau bergaul dengan warga di sini, terangnya. Soal masa lalu ente juga diungkapkan ke Subdit IV PPAI Dirkrim Polda Jatim Christian Aldiwi bahwa dia menyebut sejak awal telah mendapatkan informasi serupa terkait profesi pelaku sebelum menikah. Informasi sejak awal memang begitu, tetapi kan belum pasti dia LC apa, di mana dia itu belum pasti. Mama muda di Jambi itu mampu memaksa belasan korbannya tanpa kekerasan, hanya dengan iming-iming main PlayStation gratis. Pelaku yang memiliki usaha rental PS di rumahnya ini mengiming-imingi para korban yang masih di bawah umur dengan menggratiskan main PS. Paksaannya ada, tidak pakai kekerasan. Diiming-imingi dia rental PS bujuk rayu itu, yang kemudian membuat belasan korban yang masih di bawah umur harus membuat tindakan yang senonoh untuk memuaskan hasrat pelaku. Jadi kalau dia bayar 1 jam 5.000, dia ditambah gratis nanti, kata Direkskrim Polda Jambi Kombes Andri Anata Yudhistira kepada wartawan. Dibujuk rayu dan dipaksa untuk melakukan tindakan yang tidak sewajarnya dengan cara memegang alat produksi terlapor. Kemudian juga dari pelaku ini keterangan korbannya melakukan tindakan terhadap alat kemaluannya korban di bagian alat kemaluannya korban. Jelas dia. Andri mengungkapkan pelaku juga ternyata telah memiliki seorang suami dan anak. Namun tindakannya itu tak pernah diketahui oleh suaminya. Bahkan para korbannya pun sempat diminta untuk dipaksa mengintip adegan hubungan badan yang dilakukan oleh pelaku dengan sang suaminya. Informasi yang kami terima pada saat si terlapor ini bersama suaminya, tapi tanpa diketahui suaminya. Menurut anak-anak ini, ya anak-anak ini terlapor ini saat mereka melakukan hubungan badan, mereka diminta untuk ditonton. Seperti itu ceritanya. Jelas dia setelah ditetapkan tersangka dan ditahan di Mapolda Jambi, mama muda ente akan diperiksa kejiwaannya. Hal ini setelah penyelidik Subdik AF mengaku ente kerap mengancam penganiayaan anaknya sendiri jika permintaan berhubungan badan tidak dikabulkan suaminya. Selain itu, AF mengaku adanya perilaku yang menyimpang dari sang istri, di antaranya menyayat tangannya sendiri. Cerita pun selesai. Terima kasih sudah mendengarkan kisah kasus yang menyeramkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kurang bergairah ya aku.